Kalau kalian suka nontonin konten-konten urbanisme, pasti kalian nggak asing sama namanya ITDP. ITDP ini ITDP atau ITDP sih mbak sebenarnya? ITDP atasnya. ITDP. Kerennya omongnya bahasa Inggris ITDP. Dan sekarang gue lagi undang Mbak Delia nih. Mbak Delia ini apa Mbak di ITDP? Oke, aku kenalan ya. Hai, aku Deliani Siregar. Aku Deputy Director dari ITDP Indonesia. Keren ya. ITDP ini bukan Indonesia loh, ini global kan? Yes. Dan kalian tuh dedengkotnya per transportasian dunia gak sih? Secara Ya. bukan komunitas ya, tapi apa sih disebutan NGO gitu kali? Benar, kita tuh NGO atau ya kalau misalnya teman-teman tahu non-profit gitu, kita part of non-profit. Tapi di Indonesia kita tuh legalnya yayasan gitu. Jadi kita kalau ngomongin tadi di dunia, ya kita salah satu cabang lah dari kantor pusat kita ada di New York sebenarnya. Jadi awalnya dari zaman abad sebelumnya nih. Waduh. Di New York itu. Akhirnya mulai ke Cina kemana-mana gitu. Ya, jadi kita tuh mulai pergerakannya sebenarnya dari isunya menarik karena waktu itu pernah ada perang dan sebagainya. Kemudian distribusi mobilitas pakai sepeda, dari pergerakan sepeda itu terus mulai ke visi misi sustainable transportasi, terus baru ke beberapa negara lain gitu. Salah satunya di Indonesia, kantornya di Jakarta. Di Asia Tenggara? Selain Hanya Indo, satu di Jakarta. kenapa doang. Indonesia kira-kira? Karena Indonesia merupakan representatif sebagai negara berkembang. Terus kebetulan juga banyak juga proyek yang jalan kayak dari donor, kemudian teman-teman dari filantropi gitu yang tertarik untuk ngembangin kultur dan sebagainya pergerakannya di manusia Indonesia. Gitu. Jadi emang ini nggak salah undang lah karena ini ITDP apa ya? Gue sering banget loh pakai konten-konten ITDP, perintahan ITDP buat konten-konten gue karena memang paling otoritatif lah bisa gue bilang so far ya. Banyak organisasi sekarang makin menjamur juga gue rasa terinspirasi dari ITDP juga sih. Tapi kalian ngomonginnya apakah sesuai namanya transportasi aja atau Menarik sih, soalnya kita tuh kan kalau misalnya membedah Institute for Transportation and Development Policy gitu ya. Institutnya kadang orang salah tangkap, dikira universitas kan gitu. Tapi kalau ngomongin sekarang, kalau ngomongin konteksnya nggak hanya terbatas di transportasi. Kita juga ngomongin development tuh perkotaannya, urbannya, termasuk policy kebijakan. Nah berkembang sekarang kita ngomongin manusianya. Jadi kita banyak isu-isu inklusivitas tuh kita masukin. Karena ya pengguna dari kota, pengguna dari layanan transportasi ya manusia gitu. berarti kalian ngikutin kurikulum ITDP di luar sana atau disesuaikan dengan Indonesia sendiri gitu kalau bikin isu? Tentunya disesuaikan. Soalnya kita banyak juga misalnya ya kegiatan kita tuh kerja bareng sama pemerintah. Jadi model kerjanya ITDP nih gitu. Kita bukan yang kita punya project nih datang ke pemerintah gitu. Katakanlah ke Jakarta. Enggak, kita nggak bawa project. Tapi kita ngobrol sama pemerintah Jakarta gitu ya. Sama teman-teman komunitas, organisasi setempat. Kayaknya butuh apa sih yang harusnya ada dilakukan di Jakarta gitu. Terus kita kasih pandangan expert, baru kita bikin bareng, kita biasa bilang co-creation process, kita bikin satu kerjaan bareng, baru kita cari donornya. Ada donor, kita kerja bareng. Berarti kalian ngasistensiin gitu? One of kind, ya kita salah satu kerjaan kita adalah asistensi. Tapi tanpa dibayar gitu ya? Exactly. Berarti emang mau ngasistensiin aja gitu ya? Bisa dibilang apakah bikin MRT dulu ada asistensinya juga, bikin ini ada... Benar, jadi mungkin salah satu produk yang apa ya, kayak satu hal yang besar banget ITDP di Indonesia itu sebenarnya Transjakarta gitu. Karena dulu senior aku gitu, kalau misalnya di transportasi ada Pak Darmaning Tias, kemudian Mas Tori, nah itu part of yang bawa Bang Yos ke Bogota ngeliat Pak, ini ada sistem transportasi publik nih, bagus, murah, bisa bawain orang. Karena kan Jakarta sebenarnya punya plan transportasi itu banyak banget tahun itu gitu ya. MRT udah ada juga gambarnya sebenarnya. Tapi Pak ini kayaknya implementatif deh di Jakarta gitu, quick win gitu. Nah baru dibangun di Jakarta, Indonesia. Berarti ceritanya itu dulu Bang Yos emang gak tahu BRT? Maksudnya wajar lah dia gak tahu BRT gitu ya. Nanti kalian ketemu, ngobrol dan bilang ada nih barang baru. Ya kita kasih pandangan lah, Pak udah ada nih rencana kereta api, ada juga nih rencana transportasi berbasis jalan. Kalau misalnya bus-bus biasa aja nggak pakai dedicated lane, warga Bapak nih kayaknya nggak bisa nih Pak, nanti punya keutamaan, keunggulan, tetap akan naik kendaraan pribadi. Barulah kenal ada BRT toh gitu, karena kan BRT itu sebenarnya salah satu cirinya adalah punya jalur khusus. Ngerti tuh diomongin begitu. Akhirnya Bang Yos ke Bogota, bareng-bareng. Alhamdulillah ke Bogota bareng-bareng, sekitar tahun 2001, proses 2004 akhirnya jadi itu Transjakarta. Nggak terlalu lama lah ya. Yep. Dulu kan monorail udah ada kali cerita-ceritanya gitu ya. MRT udah ada ceritanya. Tapi belum ada yang kesampaian sebenarnya ya. Dan itu belajar juga soal sistem operatornya juga nggak sih? Iya, karena kan sebenarnya kalau ya evolve by process lah ya. Karena kan waktu itu lucunya ya
plek ketiplek lah dengan Bogota gitu ya, dengan segala macamnya gitu. Tapi akhirnya ada penyesuaian kayak pendekatan. Oh, masyarakat saya mobilitasnya gini. Oh, jadi operasionalnya harus kayak gini. Comment center juga nggak langsung. Kalau di ada. Bogota dia pakai operator nggak atau pemerintah full gitu? Dia sekarang juga jadinya kayak Jakarta kan Transjakarta BUMD. Nah, Bogota tuh juga sama. Dan ada Mereka juga. swastanya digandeng gitu-gitu ya. Tapi dulu tahu nggak Mbak Dila ceritanya dulu orang Kopaja, orang Metro Mini ngamuk-ngamuk nggak sih saat cerita itu tuh terjadi gitu? Waktu awal ya, karena kan namanya barang baru ya kan, kayak apa sih ini gitu, mau makan hak gua gitu kan segala macam gitu. Jadi itulah kenapa bukan kemarin, waktu dulu ITDP tuh juga bantuin sebenarnya ngobrol sama Kopaja, ngobrol sama Mayasari, PPD, Sinarjaya gitu, kayak ngobrol. Ini tuh bukan mau ngambil lapak lo gitu, kita mau bikin satu sistem, diperbaruin, lo jadi part of the system gitu. Jadi lebih jelas, karena kan sama aja lah kayak angkot juga sebenarnya. Karena kan angkot sebelum gabung sekarang ke Transjakarta itu kita kejar setoran, kebut setoran satu. Karena misalnya gue coba satu angkot gitu ya, gue rebutan sama angkot satunya. Padahal kita sebenarnya sama-sama aja nih tujuannya, karena punya individu. Nah di bawah manajemen kita dapat gaji yang pasti dan sebagainya gitu. Jadi nggak perlu rebutan. Nah kalau mikrotrans itu bisa dibilang khas Indonesia, belum ada di tempat lain. Bener ya, apa enggak? benar. Tapi gini, menariknya dari Jakarta, cerita kita itu menginspirasi ada untuk tuk-tuk, jeepney di Filipina kayak Dengan gitu. sistem yang sama gitu. Kurang lebihnya. Yang tadinya kayak kita juga angkotnya, akhirnya sekarang pakai operator gitu. Mereka lagi berusaha untuk membuat itu. Gila berarti sebenarnya Jakarta keren juga ya. Yes. Tapi seakan-akan gue baru tahu nih. Kenapa Gue tuh? kira mikrotrans itu memang ya ngikutin negara mana, padahal emang enggak, ini emang buatan kita sendiri gitu. Tapi kalau di Bogor, kalau yang gue lihat nih Mbak ya, di sini kan BRT itu sebenarnya bukan feeder, tapi emang utamanya gitu, karena banyak yang nggak ada MRT-nya kan. Kalau di Bogota dia tuh feeder atau dia utama gitu? Dia utama. Nah, menariknya di Bogota baru. Jadi kapan ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya, kita visit ke Bogota gitu. Itu mereka baru mau merencanakan metro. Jadi baru mau bikin kereta apinya. Karena sekarang punya dia? Nggak punya. Karena mereka tuh sampai kalau Transjakarta sekarang ya baik, kalau nggak salah 1,5 juta penumpang per hari gitu. Nah di Bogota udah sampai angka 2 juta penumpang Karena setiap nggak hari. ada pilihan. Betul. Sebenarnya pilihan mereka lainnya adalah sepeda. Sepeda di sana juga banyak. Oh sukses sepeda di sana ya? Sepeda di sana banyak. Hebat. Betul. Berapa orang sih di sana Mbak? Kalau dibanding-bandingin Populasinya aku kalah jauh nggak sih kira-kira kasarnya? Gue nggak pernah Enggak tahu sih, tuh. tapi dia juga padat juga, termasuk padat itu yang juga. padat juga. Oh gitu. Jadi kita saling belajar gitu ya? Iya. Sebenarnya ya makin kesini makin belajar soal urbanisme gini, gue baru tahu loh Jakarta ini sebenarnya kota maju juga gitu, nggak seterbelakang yang dulu gue bayangkan gitu loh. Mbak kalau di dunia kayak gini, kayak dunia lo ini nih, dunia ITDP ini sebenarnya anak jurusan apa sih sebenarnya? Karena masih banyak orang-orang tuh yang bingung. Oke, gue suka konten lo bro gampang, tapi kalau gue mau jadi bergerak di dunia itu tuh, Iya. gue tuh harus jadi arsitek, jadi PWK, atau jadi anak komunikasi atau apa sebenarnya gitu? Menarik sih. Sebenarnya gini bro, kan kalau di kantor gue tuh kita banyak kan emang sipil, jadi anak teknik sipil. Tapi kayak aku gini aku tuh ke tata kota, jadi plano, anak plano. Anak plano sama PWK sama gak sih? Sama. Jadi aku lulusan PWK. Oke. Terus timku tuh banyak RC juga sebenarnya. Terus ada juga anak-anak yang kayak tim komunikasi, jelas penting. Anak sosdev, social development tuh juga lagi kita lirik tuh untuk gabung di kantor. Jadi kalau Mbak berarti teknik apa gimana? Teknik. Itu kalau plano tuh teknik gitu ya? Teknik, iya. Berarti bisa bikin denah komplek bisa gitu ya? Bisa sih. Bisa. Tapi yang paling ujung tombaknya kalau pengen belajar itu mungkin PWK planologi gitu kali ya? Yap. Karena yang gue lihat gini Mbak, kalau di Indonesia ya, teknik yang PWK itu sebenarnya belum jadi teknik yang populer gitu. Iya sih. Bener apa nggak sih kan orang ngetekim, Iya. teknik sipil kayaknya lebih aman gitu ya Iya. jadiin jurusan karena kerjaannya banyak gitu. Yap. Karena gue ngelihat sebenarnya bahkan tenaga ahli di kedinasan pun yang seharusnya PWK bukan PWK malah gitu. Iya sih, benar sih. Soalnya kalau misalnya mungkin tuh plano kayak nggak umum atau PWK gitu tuh nggak umum. Bahkan waktu aku dulu kuliah tuh kayak orang tua aku nanya ini apa sih gitu, mempelajari tanaman kah karena nggak plano Karena gitu, namanya kita. plan Plan iya. ya. Terus Tapi kalau teknik sipil mereka paham gitu ya. paham karena kan orang kayak kontraktor gitu, Ya, gampang pekerjaan yang lah. bergengsi gitu kan gitu. Keren Kalau dulu tuh channel PWK tuh kepikirannya kerjaan di pemerintahan. Paling ujung-ujungnya di Bapeda, Bapenas gitu. Jadi kayak nggak punya opsi lain. Makin kesini makin banyak nih opportunity. Tapi di Bapeda itu emang banyak PWK. banyak.
Karena kan kita banyak kuliahnya biasanya nyusun dokumen perencanaan ya. Jadi kayak nganalisis kayak kita punya misalnya rencana jangka panjang pembangunan daerah gitu atau jangka menengah pembangunan daerah. Nah itu tuh anak PWK tuh kerjaannya. Kalau gitu kenapa nggak ada yang jadi politisi? Maksudnya nggak ada yang gua tahu dia politisi. Harusnya kan dia ngerti begituan ya. Iya sih. Sebenarnya ada. Tapi nggak ke expose aja kali ya. Ya, atau kalau enggak dia ngakunya urban design biasanya. Bedanya apa kalau urban design itu maksudnya? Urban design lebih masuk nanti dia paham ada kewilayahan gitu kan. Dia tuh in between antara RC sama PWK sebenarnya. Ridwan Kamil apa gimana? Iya. Atau Bu Risma itu juga ada tuh background urban design. Baru tahu kok. Iya, tata kota beliau juga. Jadi kayak ya kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya makin kesini bakal makin rising kali. Kalau di TDP lo ngeliatnya gimana? Makin banyak nggak anak-anak yang nge-apply buat ngintern buat kayak makin keren gitu? Lumayan banyak. Lumayan ya? Iya. Ya gue kagetnya kalau gue bikin konten nih Mbak ya. Makin kesini makin orang tahu loh bahwa solusi kemacetan itu bukan nambahin jalan. Bagus. Malah sebaliknya gitu, nambahin jalan bikin makin chaos. Kebetulan tadi gue ngobrol sebelum nge-tag Mbak Deliani ini orang Depok. Iya. Nah di Depok ini kan lo tinggal di Pancoran Mas nih. Lo kan merupakan pengguna setia D41 Sawangan Lebak Bulus. Iya. Gimana tuh? Apakah lo yakin bahwa ngelebarin jalan di Muhtar itu bukan solusi supaya Depok bagian barat lebih mendingan gitu? Ini menarik sih. Soalnya ceritanya mungkin juga berhubungan sama Tol Desari gitu. Bikin macet tuh Tol Desari jangan-jangan. In a way bikin macet, in a way juga membantu sebenarnya. Karena kan dengan adanya D41, kenapa gue pilih D41 gitu ya? Karena langsung masuk tol. Kalau dulu gimana? Kalau dulu gitu. Kalau misalnya dulu kan opsinya cuma angkot atau KRL gitu kan. Ya udah gitu, angkot juga KRL juga sebenarnya gitu. Nah, sekarang okupansi KRL tuh sungguh harus strategis banget kalau naik KRL tuh dari Depok Baru gitu. Nah, opsi D41 tuh sebenarnya pilihan tambahan gitu. Lo tengah-tengah kan? Iya, karena kan cuma kalau misalnya mau ke Depok Baru gue harus 5 kilo, kalau misalnya mau ke Terminal Sawangan tuh cuma 2-3 kilo doang sebenarnya. Jadi ya udah gitu kan pilihan. Plus itu tujuannya ke selatan. Jadi kalau ke Jaksel gue nggak perlu transit gitu, ya udah gitu, gampang. Jadi sebenarnya lu berarti tinggal di Depok sebelum ada Tol Desari kan? Udah, baru buka. Oke. Jadi baru buka. Tapi makin kesini apakah makin macet yang lo rasain? Makin macet sih. Based on feeling lo aja gitu? Semakin macet. Yakin semakin macet. Semakin macet. Ya, tapi pelebaran itu tuh itu kan kayak udah dari pertama tol dibuka tuh sebenarnya juga udah ada konsep nanti dilebarkan kok. Makanya banyak rame-rame yang jual rumah. Bener jual rumah tuh di layer 1 kanan kiri udah banyak jual rumah sebenarnya. Tapi emang kayak kalau misalnya kan kebetulan kita ada temen juga nih yang ngerjain itu jalan gitu ya. Jadi waktu kita ngobrol gitu, kenapa bisa kayak gini gitu? Kenapa harus pelebaran? Kenapa nggak dari kemarin? Jadi tuh kayak diskusinya adalah ternyata hitungannya tuh ada yang sempet harusnya keluarnya sekian, nanti deh bertahap karena kan belum selesai nih Sawangan kan mau lanjut lagi tuh sampai Bogor, Bojonggede, Bogor gitu kan. Gitu-gitu. Nah dia pikir nanti harusnya orang nggak keluar di Sawangan, jadi harusnya jalannya segini masih oke. Tapi kan sekarang komitmennya adalah pelebaran jalan. Nah kalau kayak gitu gimana? Ini kan teori urbanismenya bilang bukan pelebaran jalan, tapi ini kan kayaknya udah mendesak buat dilebarin gitu ya. Karena bebannya terlalu sinting gitu. Jadi lu setuju nggak pelebaran jalan kalau dilakukan di Jalan Muhtar, terminal semua itu? To be honest, aku belum lihat kayak datanya ya, kayak hitung-hitungannya lah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ngomongin kayak itu salah satu opsi nggak untuk dilakukan, can be. Karena kayak emang kondisinya kayak gitu. Cuma kan kita belum lihat nih kayak tadi beban jalan. Kita tahu beban jalannya segitunya. Tadi kita sempat ngobrol kan. Tujuan orang tuh kemana sih gitu. Itu ITB belum pernah bikin tuh di pertigaan Parung Bingung itu seru loh. Waduh. Namanya udah parung bingung ya. Parung bingung. Para konten creator Depok juga pasti akan ngomongin lu jangan keluar deh ke jam-jam 9 di Sabtu Minggu lewat situ jangan, atau di atas jam 5 setiap hari kerja jangan gitu. Karena it's common sense gitu bahwa di situ bakal stuck gitu, bakal ngelok gitu. Cuma ya itu tadi kayak karena ITDP tuh belum punya kerjaan khusus di Depok ya. Jadi kita tuh belum pernah kayak analisis sebenarnya orang-orang ini kemana. Karena selalu loh itu tuh arahnya dari ke arah terminal Sawangan itu. Jadi kayak ke arah Parung gitu. Bojong Sari. Jadi kayak nah itu tadi masih bisa ke counter sama nanti ini bakal extended nih si jalan tol. Jadi bebannya akan gitu. berkurang jauh. Nah itu yang cerita yang kita tahu gitu. Tapi kan kayak kalau mau dilebarin ya boleh. Tapi kita lihat dulu nih rasionalnya apa kayak gitu-gitu. Tapi menurut lo sekacau apapun jalan itu ada harapan buat dibenerin?
Harusnya ada. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Karena yang gue lihat saking banyaknya klaster, satu rumah itu mungkin 2 mobil dan mereka pakai mobil, mobilnya pun keren-keren loh di sana. Maksudnya kalau gue lewat tuh, ini mobilnya bagus-bagus. Mungkin mereka ketipu brosur kali ya. Tiba-tiba kok pulang begini gitu. Ya, Tapi masih ada harapan menurut lo? Masih ada, soalnya juga sebenarnya yang menarik nih ya kalau ngomongin, jadi ITDP tuh pernah lah sampai ke terminal Sawangan meskipun belum ngecek seluruh Depoknya gitu ya. Kita tuh ngasih tahu bahwa seluruh Depok tuh nggak ada pilihan transportasi yang memadai kayak Jakarta. Sampai akhirnya D41 ngantrinya. Exactly, auran-auran benar. Terus kayak ya udah orang nggak ada tuh pilihan lain untuk bermobilitas kayak jarak-jarak pendek. Ya udah jadinya mereka punya, masih make sense tadi, punya 2 mobil gitu. Nah kalau Depok kita berimajinasi, kalau Depok punya kayak mikrotrans, apakah tidak akan ada orang yang kayak ya udahlah nggak usah naik mobil, nggak apa-apa, kayaknya orang cuma kesini gue bisa naik mikrotrans gitu. Karena di intracity-nya itu memang susah banget ya. Dari katakan Pancoran Mas lu mau ke Cimanggis tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Iya. Malah lebih gampang ke Jakarta gitu. Iya. Jadi menurut lo kalau misalnya ada mikrotrans intracity-nya, Yap. mungkin orang yang tadinya motornya 3 jadi 2 kali ya. Mungkin Ya, lumayan berkurang lah, kali ya. lumayan, Mungkin benar. lumayan kali ya. Benar. Tapi emang gitu. Dan Depok itu ciri khasnya sama Mbak. Kayak lu juga. Orang Depok tapi nggak main di Depok. Jadi bener-bener tinggal doang gitu. Iya sih, benar sih. Lo ngeliat Depok ini kemacetannya apakah udah paling parah dibandingkan Jabodetabek yang lainnya atau gimana? Lo pasti sering muter-muter dong. Iya. Di ITDP gitu. Tapi kalau misalnya Jabodetabek ya kita ngomonginnya, Depok satu yang lumayan gitu sebenarnya. Dari hasil kita juga dia sedikit banget layanan transportasi umumnya lumayan gitu yang hancur ada lah gitu. Terus tapi Tangerang yang kayak warga-warga kalau KRL dilayani oleh Green Line, nah itu lebih tersiksa lagi tuh. Makanya kan kenapa sekarang ada rencana MRT East West gitu ya, mencoba menolong warga-warga Tangsel, Tangerang. Ya, mereka yang kayaknya lebih nggak ada opsi sebenarnya. Mungkin macet. Tangsel mungkin mendingan, mungkin Tangerang sih. paling kacau sih. Iya, karena kayak opsi mereka tuh terbatas gitu. Jadi kalau mau nggak mau, ya macetnya mungkin lebih kayak macet yang nggak punya solusi gitu. Nah itu ITDP sering juga gak sih? Kalau Jakarta kan kalian sering nih ngobrol sama dari Sutioso, ngomong ke Fauzi Bowo, Ahok sampai sekarang. Kalau ke Banten, ke Jawa Barat juga suka ngobrol. Kita belum sampai ke level ngobrol sama gubernurnya. Pernah dulu gubernur Jawa Barat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang sekarang, kita lebih banyak ngobrolnya tuh sama dinas perhubungannya. Mereka emang punya wewenang sejauh itu untuk membuat yang aneh-aneh, enggak juga kan sebenarnya? Mereka bisa usul ya sebenarnya, kayak kan kita punya ini juga ya, otoritas diberikan kepada kota, kabupaten gitu kan. Bahkan Jakarta kan sebenarnya dia juga punya, Jabodetabek lah, mereka kan punya kayak apa sih, kayak sekretariat bersama gitu-gitulah. Ada, pernah ada inisiasi, cuma ya mungkin jalannya nggak optimum. Ala-ala aglomerasi. Iya, mereka punya, biasanya diganti-gantian yang mimpin tahun ini misalnya gubernur siapa, kayak gitu-gitu. Ini udah ada atau belum? Udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Tapi ya itu nggak optimum, belum optimum. Apakah kalau lu ngobrol nih, apakah pengetahuan dinas perhubungan Tangerang kalah jauh dibandingkan di Sub Jakarta? Kira-kira ada gap knowledge gak di situ? Kita pernah, ini menarik sih, kita pernah ngajakin bapak-bapak dari dinas perhubungan Jabodetabek untuk main ke Semarang. Karena ini kalau kita ngomongin Jakarta mulu, mereka mah kaya gitu kan. Ya udah kita ajak main ke Dinas Perhubungan Semarang, karena Semarang tuh juga punya Trans Semarang yang dia juga inisiatif dari kota. Jadi dia nggak nunggu inisiatif dari pemerintah pusat nih gitu. Ya udahlah Pak, yuk kita main gitu ke Semarang. Nah, rame-rame kita ke Semarang, kita belajar kayak ini ada kok yang datangnya inisiatifnya dari kota. Diskusinya bukan mereka nggak paham, tapi mereka itu kayak belum tahu apa ya, strategi taktisnya mungkin kayak kalau di Bekasi gitu ya, di Bekasi mah ketemunya preman ini mah gitu, ini mah ketemu parkir gak bisa kita rapi kayak gini. Jadi tantangannya tuh lebih kayak yang lokal kayak gitu. Nah kayak kepentingannya jadi ada butuh ngobrol sama masyarakat lokal, kayak gimana inisiatif yang mungkin kejadian di Semarang, kejadian di Jakarta bisa diimplementasi di Bogor misalnya atau di Tangerang misalnya, karena challenge-nya mungkin yang jadi beda. Tapi di Semarang ada preman juga dong pasti dong saat itu. Iya tentu, makanya di Semarang Pak sini juga ada, cuma pakai kulonwun aja gitu. Cuman minimal kalau dibawa ke Semarang mereka nggak bisa excuse soal duit gitu kan, karena kalau di Jakarta mereka pasti bilang soal duit lagi. Benar.
Ya Kayak gitu. kalau yang kita tahu kan sekarang di Bodetabek ini kan ada nih bis-bis kayak dulu Transpatriot, sekarang bis kita. Tapi itu semua kan belum pernah yang dari kotanya ya. Kayak dikasih hibah-hibahan dari di sub, mereka nungguin aja gitu. Paling mentok-mentok mereka bikin halte ya. Ya, Tapi memang dari duit yang kecil itu, Yap. katakan Depok 4 triliun, Tangsel 5 triliun, Bekasi lebih kaya, Bekasi mungkin 9 triliun menuju 10 triliun. Apakah bisa mereka bikin semacam mikrotrans, semacam TJ-nya punya kota sendiri? Ya Jakarta kan 90 triliun dan subsidinya aja sebesar APBD Ya, mereka satu punya kota ya. APBD ya. Itu gimana secara logika make sense gitu untuk mereka bisa bikin begituan? saya bisa karena kita pernah ngitungin juga gitu ya. Kalau misalnya ngomongin, let's say kan Jakarta juga bakalan phasing out nih jadi apa namanya ibu kota negara gitu kan. Terus bakal ngulangin dan sebagainya. Tapi kota-kota lain tuh bisa ya. Contohnya Semarang tadi. Karena kayak gitu tuh mungkin mulainya dengan dia bangun halte dulu. Jadi kalau menurut gue sih jangan memperkecil niat bangun halte bisa gitu. Karena Transjakarta kemarin tuh sempat ada obrolan juga. Kalau dia extend nih layanannya sampai ke sekitarnya, ke wilayah sebelahnya. Apakah bisa difasilitasi misalnya stopsnya, haltenya itu dibangun oleh kota. Ini omongan baru atau omongan lama? Baru. Tapi apa insentifnya buat Transjakarta ngurusin itu gitu? Nah saat ini ngobrolnya adalah baik. Emang ini kan kemarin sempat ramai juga kan diobrolin. Aduh nanti masa gue DPR pajak keluarga gue bagi-bagi sampai ke Depok gitu kan. Nah tapi obrolannya ini masih niat baik Jabodetabek ya, dihubungin lagi sama kita udah punya UU gitu yang masalah daerah khusus Jakarta gitu. Yang ngomongin Jakarta tuh nantinya dia bakalan punya kapasitas untuk mengelola seluruh Jabodetabek. Jakarta yang mimpin. Iya. TJ mungkin menjadi BUMD Jakarta Raya. Benar, kan ekspektasinya gitu. Cuma persoalannya kalau kita ngomongin panjang-panjangan nih, dari Jakarta semua dihubungin ke Lebak Bulus, semua dihubungin ke Blok M, semua dihubungin ke Cawang. Pasti akan ada nanti rute yang nggak optimum juga, karena kilometernya lebih dari 23 kilometer. Jadi Itu based on apa tuh? Based on penelitian? based on penelitian. Jadi kayak karena kan misalnya gini, perjalanan Jakarta Jabodetabek aja tuh sehari satu kali trip orang tuh rata-rata 20 kilo. Beda sama Surabaya, satu kali trip tuh 7 kilo. Kenapa itu, Mbak? Karena kita tinggalnya masih di luar Jakarta. Surabaya juga bukannya ada yang tinggal di Sidoarjo. Benar, gitu. tapi masih rata-ratanya masih di angka kecil 7 kilo gitu. Jadi kayak meskipun kita sama-sama aglomerasi gitu ya. Tadi sekarang pembangunan pemerintah nasional juga aglomerasi gitu. Nah, tapi Jakarta tuh cukup panjang perjalanan satu kali trip orang. Karena kita masih nggak tinggal ya antara tadi ada alternatifnya, kita kasih dulu layanannya, kita perpanjang layanan biar orang yang kerja masih lebih mudah ke sini, terus lebih murah juga ke Jakarta. Atau yang kedua memungkinkan nggak buat orang untuk tinggal di Jakarta. Nah kalau itu mungkin ya itu nanti jadi another strategis lagi. Mungkin nggak harus kita nggak harus bikinin perpanjangan layanan sampai Depok. Tapi kan ada kayak tadi kita ngomongin kenapa Depok harus bikin fasilitas transportasi publik di dalam Depoknya ya, karena warga Depok ya aktivitasnya ada di dalam Depok gitu. Jadi menurut lo masalahnya ini Jakarta agak beda karena dia itu jarak dari kantor ke rumah kejauhan. So berarti ITDP sebenarnya nggak cuma ngeadvokasi buat transportasi doang, Ya. tapi juga Untuk bikin bisa rusun apa gitu, mindahin dia buat tinggal. Dulu kan Ridwan Kamil sempat janji kampanye kan begitu tuh. Pindahin orangnya, nggak segampang itu sih sebenarnya kan. Yang gambar-gambar muncul jadi apa? Memang gitu benar transportasi umum mau dibikin sebagus apapun nggak akan bisa nggak akan bisa ngilangin kemacetan. Benar, karena gini kita tuh ada teori kalau misalnya, sorry banget nih, kita jadi ngomongnya agak ke teori dikit gitu kan, kayak ada kita kenalnya avoid, shift, sama improve. Nah, strategi di bagian avoid tuh yang jarang tuh disentuh gitu. Kayak avoid tuh kan prinsipnya adalah gimana ngurangin si jumlah perjalanannya. Karena kalau kita langsung lompat kayak beberapa tahun lalu kita ngomongin, oke, kita tuh harus bikin semua wilayah di Jakarta tuh jadi walkable gitu kan. Harus bisa untuk dalam jarak berjalan kaki dan bersepeda gitu. Tapi orangnya masih tinggalnya jauh-jauh banget gitu. Jadi untuk mereka berjalan kaki tuh rasionalnya jadi agak susah gitu. Merasionalisasi, gue harus jadi pejalan kaki gitu. Nah tapi kalau mereka bisa tinggal di dalam kota, itu menjadi satu hal yang jadi gue bisa jalan kaki gitu, nggak usah naik mobil, nggak usah naik motor gitu. Yang kedua yang masalah shift, kita kebanyakan tadi memperbaiki menyiapkan layanan transportasi publik yang segitu bagusnya, tapi kita lupa ada teori. Jadi di shift itu adalah memaksa quote and quote gitu ya orang pindah ke layanan transportasi yang udah dibuat itu. Jadi orang tuh
kayak aduh aku masih lebih murah loh. Jadi survei kita tahun berapa ya 2021 2022 kita tuh pernah survei Jabodetabek mobilitasnya itu lebih murah, masih lebih murah dari pengeluaran bulanan kita tuh keluar untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan naik transportasi publik. Ya bayangin aja first mile naik ojek gitu. Nah itu dia, karena ada isu first last mile. Kemudian parkir lah 5.000 seharian gitu kan. Itu jadi, tuh masuk hitungan first mile last mile ya? itu masuk bukan ongkos transum. Iya, ongkos transum. Jadi kayak makanya kenapa ongkos dari transportasi kendaraan pribadi itu masih jauh lebih murah saat ini, karena kita masih nggak ada intervensi. Makanya kan beberapa waktu yang lalu ada wacana kan kayak tarif parkir mahal, zonasi parkir. Ya kalau lo udah punya satu daerah yang udah well maintained, well serviced, atau kayak udah ada transportasi publiknya, bisa jalan enak, satu titik itu lo bisa tinggal, bisa kerja, bisa makan, bisa hang out sama teman-teman segala macam, ya bakalan nggak ada kebutuhan untuk kendaraan bermotor pribadi kan gitu. Jadi kayak itunya tuh belum ada. Atau kalau tarif dimahalin lo nggak bakal affected karena ya lo nggak butuh parkir gitu. Jadi itu sih narasi kayak yang avoid shift, baru nanti improve tuh terkait elektrifikasi gitu. Jadi kayak ya itu yang paling nggak penting. Bukan gak penting, tapi in a way you can do yang mana aja lah gitu. Lo setuju nggak Pemprov sekarang Jakarta lebih mengglorifikasi elektrifikasi bis listrik, padahal mikrotransnya juga empot-empotan gitu misalnya? Kalau dibilang gak setuju, gue lebih ke setuju karena ini adalah chances sebenarnya. Karena balik lagi nih, kalau nggak ada yang mulai, untuk improvement teknologi itu nggak akan kejadian sebenarnya. Karena sekarang dengan Transjakarta udah mulai untuk elektrifikasi busnya, itu jadi harga bus listrik lebih murah masuk ke Indonesia. Oke, karena gitu. kuotanya. Exactly. Tapi ya itu kalau misalnya lo bilang ya udahlah kita solely rely on elektrifikasi, nah itu yang jadi salah. Atau ya udahlah dilistrikin aja, lo nggak usah ngatur gua gitu. Gue ngeliat begini, kalau gue naik D41 nih, itu kan bis listrik ya, bagus banget. Tapi kalau gue naik mikrotrans, gue males sebenarnya kan. Kenapa tuh? Apa ya, buat gue kayaknya nggak nyaman aja gitu loh. Di depan rumah gue ada, frekuensinya oke. Kebetulan yang rute gue frekuensi oke, tapi kayak apa ya, kayak nggak nyaman. Banyak orang bilang mikrotrans itu kayak angkutannya orang yang terpaksa aja kan, nggak punya pilihan gitu loh. Sedih aku. Kalau yang punya pilihan kan, ya mendingan naik mobil ke Point Square, pakai Lebak Bulus, naik MRT gitu loh. Terlalu jomplang nggak sih antara TJ dan si mikrotrans? Padahal TJ itu nggak bakal rame kalau feedernya nggak bagus. Menarik sih. Soalnya kalau misalnya nih pendapat gue gitu ya, kalau misalnya mikrotrans tuh sebenarnya lebih seru. Karena penggunanya juga penggunanya tuh majority tuh lansia gitu. Terus yang itu ada penelitian ya? Ada, gue udah survei. Jadi kayak ITDP tuh survei. Yang terpaksa aja yang naik kan? Bukan. Tapi bukan kan, kalau nggak ada orang melakukan ya terpaksa karena lo butuh keluar rumah. Ya, kalau lo nggak, dia nggak punya mobil, nggak punya motor, memang nggak bisa bawa mobil bawa motor ya. Tapi kan itu kan part of the service. Kalau misalnya gue bilang terpaksa, itu kalau gue punya privilege enough, gue nggak perlu keluar rumah, ya udah semua tuh come to me gitu. Tapi kayak ya gue juga masih harus terpaksa keluar rumah, gue butuh duit, gue cari kerja gitu kan. Nah ya termasuk mereka juga gitu. Jadi mikrotrans dengan gratis loh, mikrotrans itu. Terus rutenya itu karena ngelewatin jalan-jalan. Ini balik juga kenapa mikrotrans jadi kayak contoh bagus gitu untuk kota lain atau bahkan kota di luar Indonesia gitu. Karena dia cukup fleksibel rutenya untuk ngelewatin jalan-jalan kecil. Karena kan kota-kota di Asia mana ada jalan yang 10 meter lebarnya rata-rata gitu kan, ya 5 meteran gitu-gitu kan. Nah mikrotrans tuh one of the answer sebenarnya. Konsepnya gue setuju, konsepnya gila. Indonesia banget, keren banget. Cuman servisnya menurut lo kenyamanannya jomplang nggak sama TJ? Padahal satu PT gitu kan. Tapi well improve loh ketimbang angkot sebelumnya. Oke. Iya nggak? Yes. Iya nggak? Kalau soal itu jauh ya. Tapi AC nggak ada. AC ada. Sekalinya AC gue pernah naik. Oke. AC-nya AC nggak jelas. Malah jadi boketek gitu. Parah banget sih. Tapi kalau naik TJ listrik, dingin banget. Lu pernah naik angkot AC pernah? Pernah. Enak. Ya mungkin tadi ya kebetulan gue dapatnya kendaraan yang enak gitu. Ya gue ngerasa jomplang aja gitu. Oke, gue paham sih. Jadi kayak, tapi nggak masalah sih kalau menurut itu. Dan tadi mungkin poinnya jadinya kayak gini kali ya. Kalau mikrotrans tahun ini kebetulan Transjakarta tuh mau mulai juga untuk elektrifikasi mikrotrans. Nah bisa jadi tuh kejawab tuh tantangan lo kayak, Pak yang mobil yang busuk diganti deh gitu. Bisa jadi nih momentum ya, gitu. Gue tuh kemarin podcast juga sama teman gue, dia operator mikrotrans.
Seru. Dia bilang diganti merek Wuling lah gitu. Iya. Cuman ya kita lihat nanti ya. Iya. Seberapa banyak maksud gue gitu. Iya. Nah maksud gue duitnya itu instead of semua bis dielektrifikasi menuju 2030, apa enggak kita sembari benerin juga nih pembayaran ke operator biar mungkin lebih bagus gitu kan. Itu benar juga sebenarnya. Soalnya sekarang kan isunya adalah mungkin temen lo juga udah sempat cerita gitu ya kalau misalnya memampukan mereka untuk melakukan transisi kan ngeperbaruin armada gitu kan. Karena kan dia nggak mampu kalau pembayarannya nggak bagus itu. Bener. Terus ada juga yang punya challenge adalah bankability. Mereka nggak bisa nih diterima gitu sama mereka bank. tidak sebesar Metro Mini. Iya gitu. Nah itu ada isu sebenarnya. Nah tapi ITDP tuh pernah kayak ngeluarin, kita kerja bareng sama Transjakarta, kita keluarin lah ada 8 kayak skema finance gitu yang bisa dipakai sebenarnya untuk bantuin juga teman-teman yang operator mikrotrans itu tadi atau operator angkot yang mau pindah gitu. Jadi kayak ya nggak, lagi-lagi mereka nggak berjuang sendiri gitu. Pendekatan untuk kayak dari pemerintah ngasih surat keterangan bahwa lo bakal dipakai di rute ini bisa bantu kok untuk ngasih pinjaman ke bank sebenarnya. Jujur gue sih soal mikrotrans ya menurut gue itu keren banget. Ya ngurangin macet juga karena yang ngetem-ngetem udah mulai hilang. Ya gue sih di Jakarta udah hampir jarang banget ngeliat angkot. Kalau di Jaksel nih ya angkot yang biasa tuh udah hampir gak ada. Jakti mungkin masih ada lah. Cuman memang ya kalau gue merasa nih pandangan awam memang orang berdasi belum naik mikrotrans. Tapi orang berdasi udah naik TJ. Akan gak sih kita nyampe menurut lo ke fase itu loh sampai orang berdasi naik mikrotrans? Karena kalau jujur kalau pergi gampang mbak. Gue tinggal di Lebak Bulus nih. Karena itu kan jaraknya pendek ke MRT, gampang. Tapi begitu pulang itu frekuensinya tuh nggak sebanyak orang yang mau naik, jadi tuh nggak dapat gitu loh. I see. Iya sih. Mungkin kalau gue jawabnya dengan optimisme, gue yakin ya. Soalnya gini kan kalau tadi kita cerita, kebayangnya nih Pak Pram tuh kemarin sempat juga kan bilang kalau beliau itu juga ada rencana ERP, parkir, ngebaruin beberapa area di Jakarta gitu kan. Nah gue ngelihatnya bakal ada transformasi. Tadi kita tuh belum banyak memaksa orang untuk ninggalin kendaraan pribadinya. Bayangkan lagi-lagi kata keterpaksaan itu dimaknai dengan cara positif ya. Jadi kayak ya kalau misalnya mereka nanti yang berdasi gitu, mereka nggak punya opsi lah. Gue nggak mau lah naik kendaraan kendaraan pribadi karena masih mahal. Udah ada opsi nih mikrotrans. Ya udah deh gue naik gitu. Tapi gue berisik. Gue maunya mikrotrans sebagus layanannya Transjakarta. Ya oke. Mau gitu. Naikin aja harganya. Iya kan Bi. Jadi kayak yang gak punya duit bisa apply kartu gratis kan? Iya ada 15 golongan kartu gratis. Apa itu menurut lo salahnya karena dibikin gratis? Jadi menarik ala kadar gitu loh, ala kadar ya udahlah atau buat orang miskin gitu seakan-akan. Kalau misalnya kesalahan bikin gratis sih gue nggak bilang salah, mungkin itu part of the strategy sekali ya. Itu kan toh bisa apply kartu gratis sebenarnya. Kenapa harus gratis gitu? Karena kalau sekarang memang tadi kan kita bilang segmen layanannya masih banyak orang-orang yang menggunakan itu tuh, dan sekali lagi untuk membantu shift. Karena orang-orang tadinya Jakarta katakanlah baru tercover layanan Transjakarta tuh cuma 70%. Sekarang udah di angka 91,7%. Itu udah banyak yang di cover sama mikrotrans. Jaksel perfect dong 100%. Ya, jadi kayak orang-orang tuh harusnya kalau jalan kaki cuma 500 meter dari rumahnya harusnya udah ketemu mikrotrans gitu. Gue rasa iya sih. Cuma kan lagi-lagi tadi kayak lah gue nggak quote-unquote terpaksa naik. Ya terpaksa kan bisa siapa aja ya gitu. Kayak gue nggak perlu naik mikrotrans, gue masih bisa pilih yang lain. Nah kalau nanti pilihannya dikurangin, mereka terpaksa ya tadi kalau berisik mah nggak apa-apa, udah punya hak lo gitu untuk berisik gitu. Karena ini mau nyambung ke omongan soal subsidi mbak. Maksudnya lu bikin 0 rupiah buat semua orang yang ada orang kaya juga di sana. Apa nggak sia-sia, termasuk subsidi TJ yang tiketnya 15.000 jadi 3,5. Apa nggak mendingan dirubah sistem subsidinya supaya biar lebih bagus? Tuh orang yang punya duit mau bayar kok sebenarnya asal murah gitu kan. Yang nggak punya duit yang disubsidi. Menurut lo bagusan subsidi ke sekarang atau kita shifting aja ke per KTP gitu? Wah menarik nih. Soalnya ini cerita ya, kayak misalnya kita pernah, kalau misalnya rame juga 2-3 tahun lalu ngomongin kartu transportasi tuh based on account gitu. Kita bilangnya apa sih kemarin tuh ABC ya, account based
card gitu. Jadi kayak lo misalnya ya udah itu untuk memudahkan nanti kalau lo tap in ya lo ketahuan gitu lo siapa, karakteristiknya kayak gimana, profilnya kayak gimana gitu kan. Termasuk tadi kalau misalnya mau ngasih subsidi ya harusnya perempuan, harusnya kemudian disabilitas, harusnya lansia misalnya kayak gitu ya, itu harusnya bisa pakai tiket itu. KTP elektronik harusnya gitu. Nah ada yang bilang, Pak nggak usah bikin kartu baru, kartu elektronik harusnya bisa dipakai dong, tap in tap out gitu kan. Tapi masalah gap teknologi, data, kebocoran data, privacy itu tuh masih di level itu berhentinya. Tapi kalau kita sedikit ngomongin masalah subsidi, sebenarnya ITDP itu juga pernah kita bahas waktu itu sebelum keluar kebijakan 15 golongan dari Pak Pram. Kita tuh sempat nganalisis karena kan Transjakarta dia tuh udah nerapin si tarif khusus itu. Jadi nggak hanya gratis ya, tapi tarif khusus. Jadi ada konsesi berdasarkan waktu dan sebagainya. Integrasi itulah. Iya, tapi waktu itu cuma apply tuh Transjakarta. Nah, kita diminta untuk menganalisis apakah subsidi ini tepat sasaran gitu. Kalau misalnya mau tepat sasaran, tuh gimana? Nah, it turns out bahwa dari hasil analisis kita ada kok yang masih bisa nggak diberikan subsidi. Tadi misalnya kayak oh dia PNS misalnya, atau misalnya dia punya penghasilan di atas sekian, harusnya masih bisa melakukan perjalanan itu. Tapi kemudian balik lagi kayak apakah ini harus kita shift perlahan? Bisa jadi karena kayak misalnya lo sekarang belum punya, masih bisa bilang ih gue udah sesek banget naik transportasi publik, males banget gitu kan, tapi gue juga masih oke naik kendaraan pribadi gitu kan. Jadi kayak ya itulah strategi antara lo dibuat terpaksa milih transportasi publik tapi transportasi publiknya jadi lebih enak. Nah itu kan yang jadi kebutuhan kan sekarang. Banyak loh orang yang mau bayar lebih sebenarnya asal lebih enak. Gue termasuk ya. Naik TJ bagus lagi-lagi. Cuman kalau bisa lebih nggak sesek, bayar 2 kali pun gue mau sebenarnya. Nah bayangin 4 triliun subsidi TJ setiap tahun, itu TJ doang 4 triliun. Kalau dibikin lebih terukur kayaknya bakal lebih gila gitu ya. Iya. Sekarang seakan kayak duit kecil karena semua orang dikasih gitu kan. Iya. Itu juga makanya kan kalau misalnya sepakat, mungkin teman-teman ada juga yang lebih gue prefer naik MRT. Coba MRT dipanjangin ya kayak gitu-gitu kan. Ya pasti banyak yang ninggalin TJ mungkin gitu ya. Mungkin nggak meninggalin TJ, ninggalin transportasi pribadinya dong. Iya, oke. Ibaratkan MRT-nya ada di semua line kayak di Tokyo. Mungkin TJ akan berkurang juga tuh. Bisa ya atau dengan harganya meskipun jauh gitu ya. Iya, mungkin bisa ya atau enggak, kalau enggak penyesuaian. Jadi ada yang menarik tuh contoh kasus kalau misalnya kita berandai-andai bukan TJ-nya hilang, tapi gimana pun juga TJ-nya jadi berubah rutenya. Karena kan transportasi berbasis jalan tuh dia terkenal lebih fleksibel. Ya, TJ akan jadi feeder lah gitu ibaratnya kalau MRT-nya kayak di Tokyo gitu. Can be, atau karena gini sih masih ada satu catatan. Kalau misalnya di kereta itu antara satu stasiun dengan stasiun lainnya tuh nggak bisa kurang dari 1 kilo jaraknya. Oke. Sementara kalau bus itu tuh bisa 350 gitu. Jadi 350 meter. Jadi kalau misalnya tadi ada keterbatasan fisik, gue nggak bisa jalan gitu. Terus kalau misalnya gue kepengen cepet pindah, opsi bus itu bisa tetap ada gitu. Bis itu di sini ibaratnya kayak tram nggak sih Mbak? Kalau di luar negeri naiknya gampang, turunnya gampang, pendek-pendek. Sementara kan MRT kan jauh. Kalau pendek kayaknya mager deh. Kayaknya dari Lebak Bulus kalau ke Cipete kayaknya nggak MRT deh kayaknya gitu. Kayaknya ada orang yang mikir begitu. Ya, saya kan ada kan kayak wah gue males nih masih naik MRT gitu karena gue berhentinya di antara 2 stasiun gitu. Terus hujan lagi misalnya kayak gitu deh. Oh bus lebih, gue cuma jalan 50 meter ya. Mungkin pilihan jadi bus. Ya mungkin akan jadi opsi begitu kali ya. Ya gue sih kemarin kebetulan diundang TJ buat jadi panelis cerita Toso TJ lah. Gimana ya tuh? Mereka tuh udah ngomongin soal subsidi karena sekarang kan dana bagi hasil dipotong nih. Benar. Jakarta makin miskin, so mereka lagi kelimpungan soal itulah. Ya betul. Nah itu kalau seandainya harga TJ misalnya naik, tapi mungkin ya begini-gini aja gitu, akan turun nggak yang naik TJ menurut lo? Kira-kira nih belum ada penelitiannya sih mungkin gitu. Iya sih. Tapi menarik kan kemarin sempat ramai juga kan yang ngobrolan itu kalau misalnya tarif TJ 5.000 gitu kan, terus nggak jadi gitu kan. Banyak yang kita tangkap pendapatnya adalah sama sebenarnya sama lo gitu. Kalau misalnya gue mau kok tetap naik TJ, tapi gue maunya lebih berisik lagi kayak ya demanding lah. Gue maunya service-nya lebih bagus. Gue nggak mau gitu nanti gue diserobot sama ini. Gue maunya jalur gue steril dan sebagainya, kayak eksklusif gitu.
Jadi kayak menurut gue kalau misalnya servisnya tetap ada, kayak masih tetap ada yang butuh. Dan lagi-lagi kalau dibarengin tadi tiba-tiba oh ambil nih ide ITDP kita terapin, atau Pak Pram yang janji tentang ERP dijalanin, makin mahal gue naik mobil sendiri, ya udah gue naik TJ atau MRT dia gitu. di push mau nggak mau gitu ya. Iya. Ya gue ngeliat kayak orang-orang naik kereta gitu ya, sejelek apapun kereta KRL itu kayaknya rame aja gitu. Sejelek-jeleknya TJ itu jauh lebih mewah dibandingkan KRL sih. Lo sering naik KRL? Iya, Depok Baru. Apa sudah mulai jarang karena sekarang naik Trans Jabodetabek? Gue masih lebih sebenarnya kayak 70-30, 70-nya malah KRL karena gue kerjanya deket stasiun Gondang Dia gitu. Tapi kalau gue main Jaksel, nah baru gue pilih D41. Jujur KRL itu gila sih. Kenapa tuh? Kalau lihat Manggarai itu kayaknya pejuang rupiah tuh Susah gitu. berat juga gitu ya. Iya. Tapi mereka juga naik motor bonus TBC, macet nggak gerak juga gitu. Nah ini apa akar masalah yang terjadi? Ini kan nggak cuma di Jakarta doang pasti kan? Ya kalau kita bandingin sama kota-kota berkembang pasti kan sama-sama juga lah. Iya. Karena sprawlingnya itu. Yap. Gimana sih cara ngerubah orang-orang yang terpaksa hidupnya mau nggak mau jadi pejuang rupiah di Manggarai gitu? Gimana menurut lo tuh? In the long term, katakan 5 tahun di Bapedanya punya rencana jangka panjang menengah. Menarik sih. Soalnya ini juga agak relate sih. Gue kemarin sempat agak kayak kepancing gitu sama postingan yang bilang kelihatan banget butuh duitnya, yang perkara banjir, hujan, terus kayak tetap bertarung gitu kan, gak ada opsi. Gue kerjanya nggak bisa WFH nih Itu gitu. pejuang rupiah banget gitu kan. Terus kayak nah based on itu jadinya kita mikir gitu, oh banyak loh, bahkan ITDP secara organisasi ya, kita tuh banyak ngasih kayak asistensi teknis tadi, misalnya kasih pendapat, pendampingan ke kota-kota termasuk Jakarta tuh banyak tuh di strategi mitigasi gitu. Tapi belum banyak kita kasih masukan untuk adaptasi sebenarnya. Jadi kalau masuk belum ke RPJMD, RPJPD gitu? Udah. Oh, udah. Udah, bahkan kayak misalnya kemarin itu jadi kita tuh pernah kerja sama kampung gitu. Sekarang jadi kayak diserapnya sama Bapeda tuh dibilangnya self-sufficient neighborhood. Gitu. Jadi kayak pendekatan kita tuh ke sana. Tapi tadi kayak yang strategi mitigasi, once kejadian banjir, lo mau ngapain coba kayak gitu, lo bisa nggak tetap kerja di rumah menghasilkan, nah kayak gitu-gitulah. Itu yang kayak sekarang kita lagi banyak explore gitu. Kayak kita mau nyiapin juga untuk Jakarta punya model sebenarnya kalau lo mau jadi baik untuk pendatang lo. Karena kan orang udah banyak tahu lah ya kalau Jakarta tuh di pagi hari 30 juta penduduk, 35 juta penduduk, tapi kalau di malam hari cuma 10 juta penduduk gitu. Yang which is lagi hunian gitu kan, masalah gue gak bisa tinggal di Jakarta bro, mahal gitu kan. Ya antara tadi strateginya avoid, lo membatasi, lo juga kerjasama sama daerah lain, Depok misalnya gitu, Pak tolong ciptakan lapangan pekerjaan di Depok misalnya gitu, atau Pak Bapak bangun Depoknya yang bagusan dong Pak gitu. Ya it's kind of like strategi juga, kayak ya mungkin gue jadinya nggak perlu ke Jakarta. Jadi itu gitu. mungkin lebih bisa ngurangin macet ya, dengan lo nguatin Depok, seorang aja di Depok Harusnya selesai jadi masalahnya gitu. Harusnya, karena tadi kan lo juga bilang masalah urban sprawl gitu. Buat tata kota gitu ya, planner tuh cenderung gak bagus urban sprawl itu. Karena ya tadi waktu lo, investasi lo, terus uang lo tuh lebih banyak yang kebuang percuma gara-gara masalah mobilitas gitu. Tapi aman loh sekarang Mbak. Sekarang semua brosur rumah gue lihat ya, itu TOD semua loh, keren-keren. Aduh. Berarti udah menuju arah negara maju, kota-kota global ya. Yang mana nih, yang mana? Ya semua brosur rumah gue lihat di Bekasi, di Depok, dimanapun lah itu Ya, TOD. Aduh. Artinya kan nggak pakai mobil tuh orang semua. Harusnya. Iya. Lo sepakat kan ya, Maksud gue harusnya iya. Tapi kan semua developer jual itu gitu loh. Ya. Padahal mah jauh dari KRL. Nah, exactly. Itu dia. Kayak lo pasti juga kesel gak sih baca brosur? Kayak lo kesel gak? Kayak lo kan banyak nih diskusi masalah urban. Lo kesel gak? Gue kesel kalau gue beli berarti ketipu kan gitu. Tapi gue gak beli sih. Ya kan? Nah makanya kayak gue juga kayak sama teman-teman di TDP tuh berkali-kali. Bahkan kita kalau misalnya lo juga familiar sama Mbak Lisa dari Rujak gitu. Wah salah kaprahnya udah kemana-mana nih Mbak gitu kan. Kayak Tapi itu efektif kan untuk membuat rumahnya lebih mahal dan laku gitu. jualan. Iya. Jualan. Marketing. Karena sebelum TOD juga sempat ada kan green building, kayak oh ini konsep-konsep green, kawas cluster green gitu-gitu. Iya. Udah nggak laku, ganti tuh jadi TOD gitu kan. Tapi ya Tapi kalau beneran TOD itu mungkin ngebantu urban sprawling. Minimal kalaupun jauh lu TOD. kalau lo bisa kerja di Bogor deh, baru gue akuin oh itu TOD gitu. Tapi kalau misalnya
oh gue tinggal di Bandung tapi gue tiap hari ke Jakarta. Oh sorry tuh saya kayaknya belum TOD gitu. Meskipun bisa naik Padalarang ke Iya. TOD juga gitu. Bukan. Padalarang tuh bukan TOD hitungannya, kayak meskipun dia bisa kerja di Jakarta, ke Halim langsung setengah jam. Bukan. Enggak juga ya? Saya TOD tuh punya saudara kembar TAD gitu. Itu yang terjadi. Benar. TAD itu apa, Mbak? Jadi kayak lo bangun, ya udah bangun untuk majority masalah hunian, tapi activity lo masih nggak ada di kawasan itu. Jadi kayak lo masih kadang-kadang, oke, lo nggak butuh kendaraan untuk ke Jakarta misalnya dari Padalarang untuk ke Jakarta, tapi lo masih butuh untuk kendaraan untuk beli ke Indomaret kayak atau ke supermarket minimarket di dekat tempat tinggal lo karena nggak ada opsi untuk keluar di situ gitu. Berarti ada perbedaan tuh ya. Sebenarnya- Selama ke warung masih naik motor, mau sedekat apapun sama KRL belum TOD gitu namanya. Sebenarnya kalau TOD itu konsepnya lebih kepada kalau misalnya oke orientasinya emang deket stasiun. Iya, nempel nih katakan misalnya Ya. 1 kilo 2 kilo lah gitu. Ya, tapi kepastiannya adalah kalau dari dekat stasiun itu lo punya fasilitas pejalan kaki oke. Lo punya fasilitas untuk pendukung sepedaan oke. Terus lo juga di situ dalam satu lingkar kawasan itu lo bisa tinggal di situ murah. Lo juga bisa dapetin makanan murah, terus di situ lo bisa dapetin basic needs kayak mungkin fasilitas layanan kesehatan, apotek, klinik gitu lebih dekat, lebih mudah. Nah, jadi majority kegiatan lo tuh harusnya di spend tuh di dalam kawasan itu. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa nih dalam kawasan gue cuma ada klinik dokter, tapi gue sakitnya lebih dari itu, jadi gue butuh ke katakanlah rumah sakit kelas B gitu. Nah, gue bisa naik transportasi publik karena gue cukup jalan kaki dari rumah gue ke stasiun, terus dari stasiun gue ke stasiun yang lain, terus turun jalan kaki ke rumah sakit kelas B itu gitu. Nah itu TOD si daerah tempat tinggal gue itu gitu. Susah sih. Susah. Ada nggak yang TOD hakiki gitu di Jakarta? Ada hakiki. Aduh. Jangan ngomong di luar lah. Jangan ngomong di Jabodetabek nggak mungkin lah kali ya. Di Jakarta deh gitu. Kayaknya tadi terlalu susah gitu, Mbak. Tapi nggak susah sebenarnya, asalkan kayak mungkin karena udah terlanjur kejadian kali, jadi kepikirannya kayak susah banget. Di mana di yang paling mendekati itu kalaupun belum ada gitu? Gini deh, kalau misalnya kita bisa bayangin nggak kalau misalnya kita bisa tinggal di duku atas. Bisa ngekos di sana. Nah, it's okay ngekos, gak masalah. Karena lo juga kebutuhan lo adalah kebanyakan untuk misalnya gini, kayak gue sehari, gue salah juga sih mungkin ya, kayak gue sehari tuh kayak 10 jam lebih gue di Jakarta gitu ya. Kalau ngekos, daerah kosan gue udah bisa kemana-mana, itu gue berarti tinggal di wilayah TOD gitu. Di Jalan Blora itu makan murah, oke. Cross check. Rumah sakit nggak inget sih, tapi kayaknya naik MRT gampang lah pokoknya ya. Oke. Apalagi tadi sekolah. Makanan udah ya. cross check, murah. Pendidikan paling nggak PAUD lah ada di situ kalau keluarga muda bisa Gue nggak nyokolain tahu tuh, gue anaknya. nggak tahu tuh kalau ada apa nggak paut ya. Kayaknya kebanyakan soalnya orang-orang tua di sana Iya kan. sih, benar. Tapi itu hampir menuju Hampir menuju. hakikinya Hampir TOD menuju. lah ya. Ya, karena kan Jakarta sebenarnya melalui Pergub dia punya 5 lah daerah yang udah diklaim sebagai TOD. Salah satunya Duku Atas, keduanya Blok M nih. Blok M. Nah. Blok M nggak ada yang tinggal. Belum ada. Itu yang boleh tinggal. dibilang TOD meskipun nggak ada rumah di sini. Rumah ada tapi nggak mungkin lah orang tinggal di situ gitu kan. Nah itu dia, kayak gimana memungkinkan supaya rumah yang ada sekarang lo tetap bisa untuk nambah densitas tapi lebih murah. Kayaknya belum sih. Nah ternyata kan Rumahnya gila-gila loh. maka dari itu coba kalau misalnya kita ngomongin ada nggak pendekatan juga yang memampukan orang bisa tinggal di situ gitu. Konsep rumahnya Mbak Elisa itu menurut lo make sense? Bisa jadi. Apa sorry gue lupa namanya? Co-housing ya. Co-housing. Apa sih nama istilah kerennya ada tuh? Ya itulah. Pagi, Tapi ya. lu udah ngeliat kan yang Ya ya Mas Marco itu? ya ya. Itu menurut lo mungkin atau terlalu utopis karena hanya tuan tanah yang baik hati dan dermawan yang bisa bikin kayak begitu Wah. gitu? Kebetulan kalau untuk kasus itu emang ada faktor itu ya. Tapi ada juga kita pernah belajar. Ini kemarin sempat diskusi juga gitu ya. Kita belajar dari teman-teman yang ada di Brazil. ITDP juga punya kantor di Brazil soalnya. Terus kita ngobrol salah satunya itu yang agak mirip, mungkin gak 100% tapi agak mirip adalah memampukan. Jadi kalau misalnya katakan Duku Atas atau di sini Blok M, kan udah ada yang punya rumah nih. Kalau kita ngomonginnya konsolidasi lahan, biasanya pemerintah daerah tuh mahal gitu untuk ngelakuin konsolidasi lahan. Gue beli dulu semuanya mahal gitu. Ya udah, lo gimana kerja sama yang udah punya tanah, tapi lo ada investasi di situ untuk nambahin jumlah bangunan ke atas, tambahin densitas baru, jadi ngundang orang untuk tinggal di dalam. Tapi yang punya tanah juga bisa jadi kebagian saham atas hasil dari pembangunan itu. Karena kalau pembangunan TOD itu ada hitungan untuk nge-generate penghasilan sebenarnya.
Ya, itu bikin rusun nilai kan? tambahan. Simple kayak bikin rusun kan. Versi lebih kecil gitu. Iya, tapi bukan terus bisa jadi tadi ya kayak misalnya flat, dia rusun lah kalau di Indonesia ya. Oke lah, oke, gue terima deh. Tapi kayak ya in a way nggak harus yang kayak rusun-rusunnya pemerintah yang udah saklek bentuknya dan segala macam. Karena bisa di develop dengan kreativitas atau kemampuan dan kemauan taste-nya sih yang punya tanah, yang punya lantai 1 ibarat kata. Gitu. Cuman tuh ceritanya jadi memang masalah hukumnya sih. Gimana Benar. caranya di Indonesia orang bisa punya legalitas atas rumah lantai 3? Benar, itu dia. Makanya Kan nggak bisa diskusinya- gitu ya. Makanya itu beli rumah juga nggak bisa lo lantai 3 gitu. Dari itu yang diskusi kayak kita tuh punya undang-undang pertanahan udah lama banget bro gitu. Zaman Belanda kali itu. Ya kan ya bro, kayak kalau misalnya teman-teman yang ada di tingkat politik dan juga punya daya saing untuk kayak gue pengen banget nyelesain masalah ini, itu tuh banyak banget sebenarnya kayak bisa dikerjain, bisa dilihat, digali lagi karena ya itu tadi oke, skemanya ada nih yang bisa memungkinkan juga ada gitu, tapi kayak ada gap di hukumnya nih gitu, mungkin ITDP jadi gak bisa nih masuk ke Itu situ gitu. merubahnya sih nggak 5 tahun ya. Itu merubahnya nggak 5 tahun loh. Ya. Lu yang sekarang misalnya masih SMA, mungkin kalau itu benar bisa dirubah, Ya. udah punya cucu kali. Maksudnya masih kejauhan. Tapi berarti kan ITDP ini ngomongin transport, cuman memang solusi yang paling benernya sebenarnya mendekin jarak. Can be. Ya salah satunya. Paling cocok kali harusnya gitu Iya. ya. Atau enggak bikin desentralisasi lah. Jadi TOD hidupnya di sana aja udah gitu. Jadi orang yang ke pusat tuh mungkin bisa berkurang gitu. Ya. Dan rumah flat yang kayak di Mas Marco itu ya kalau itu misal masuk akal secara hukum mungkin solusinya kali ya. Salah satunya. Ya kan sayang juga ya Iya. rumah tanah mahal tapi nggak bisa dinaikin ke Ya. atas itu. Dinaikin nggak bisa dipecah-pecah. Ya itu sih jadi masalah. Iya, makanya itu kayak sebenarnya kalau konteks ngomongin ada nggak sih contoh bagus gitu yang dilakukan inisiatif individu, dilakukan inisiatif oleh pemerintah juga ngelakuin inisiatif. Sebenarnya kan banyak. Jakarta dari awal gue di sini sampai sekarang berubahnya Jakarta sih, gila-gilaan gitu. menurut gue sih top ya Jakarta ya. Ya. Apalagi dulu All Star-nya kan ada Ahok, ada Anies. Hahaha. Mungkin Heru Budi sempat turun dikit. Sekarang Mas Pram naik lagi gitu kan. Ya. Bener gak Pak Heru agak begitu dibandingin sebelum-sebelumnya? Kan lo apal nih, lo kan 11 tahun. Lo kan dari Ahok berarti kan? Iya. Ahok ya Ahok mungkin gak main transport kali ya, tapi dia main banyak. Ngomongin banjir kan dia top, tapi ngomongin transport Ahok nggak ada kali ya. Ada loh sebenarnya. Kita tuh waktu itu ada gebrakan pertama. Jadi kita tuh diskusi masalah Pak, kayak Bapak harus mikirin masalah transportasi untuk konektivitas sama jalan kaki. Itu tahunnya Pak Ahok. Cuma terus transisi nih ke Pak Anies. Nah Pak Anies punya visi yang kayak bentuk pejalan kaki akhirnya diambil sama Pak Anies gitu. Jadi Anies nih bisa dibilang bapaknya transportasi Jakarta. Waduh, salah Istilah satunya. begitu kali. Ya mungkin lah, tapi setiap gubernur kan ada ya. Ada, Nah, ya. tadi kalau ngomongin Pak Heru Budi, gue sempat kesel juga kayak yang waktu ITDP tuh kemarin sempat kerjain juga masalah fasilitas pejalan kaki kan lagi masif, sepeda juga lagi mulai tuh gitu kan, terus sempat stop gitu. Tapi kemudian beliau tuh juga jadi cikal untuk masalah traffic demand management. Apa tuh? Nah beliau tuh kayak ngeluarin juga yang tadi kayak masalah ngomongin kayaknya parkir perlu deh kita utilize gitu. Jadi kita jadi pendapatan daerahnya dari parkir gitu. Nah itu tuh yang strategi malah gak banyak orang mau ambil sebenarnya karena kan ya itu tadi kayak kita udah banyak nih tadi strategi yang nyiapin dari transportasi publiknya bagus. Tapi kendaraan pribadi masih murah termasuk parkirnya. Nah Pak Heru Budi tuh sempet ada ide-ide yang kayak mengarah ke situ gitu. Ada yang keluar nggak? Apa cuman Nah sayangnya belum. Mungkin itu jadinya karena kesannya sebentar? Iya. Ya kan gue dengar sekarang lagi ada DPRD tuh bikin perparkiran yang baru lah. Aha. Pengen full digitalisasi supaya parkir yang liar tuh mulai berkurang. Meskipun sih nggak akan terjadi juga sih. Toh yang dukung DPRD-nya tukang parkir semua kok. Mana bisa gitu kan. Ya kalau Mas Pram kan ya ada yang bombastisnya Trans Jabodetabek. Ayo lu setuju dengan Trans Jabodetabek? Itu penting menurut lu? Penting tapi ya itu tadi kayak nggak bisa bergantung di situ doang ya. Balik lagi ya kalau misalnya gue cuma rely on D41 tapi ya laki me kayak gue bisa jalan gitu karena dari Simpang situ cuma sekilo doang gue bisa jalan Tapi kaki. kenapa sih lu pilih tinggal di Pancoran Mas? Maksudnya Nggak ada yang murah bro. Gue harus tinggal di mana? Gue kantornya di Menteng nih. Gue tinggal harus di mana gitu. Terus kayak cuma ini juga menarik sih kayak kebetulan. Ya ini mungkin buat teman-teman yang kalau orang tuanya nggak harus landed house ya. Kalau misalnya bisa punya apartemen atau tinggal di tengah kota ya itu lebih bagus sebenarnya gitu. perlu gak kita shifting mulai rumah nggak perlu diwarisin sebenarnya gitu loh.
Maksudnya kayak ada yang Menarik ya. nyewa seumur hidup di rusun gitu kan. Tapi kan kayak serasa harga dirinya hilang. Ada loh orang-orang tuh bukan Iya banyak sih, loh. true. Masa anak gue nggak dikasih warisan? Ya terus akhirnya dia beli rumah landed house tapi di Benar. entah di mana gitu. Nah, makanya gue bilang kalau misalnya orang tua lo cukup, udahlah lo bisa kok tinggal di apartemen, boleh kok gitu, cukup oke dengan itu. Nggak memalukan kok gitu Iya. loh. Karena Please malah- do gitu. Karena capek bro sebenarnya travel kayak aduh sehari aja 23 kilo gitu ke kantor gitu. Dan kalau lu gimana lu sendiri prefer yang kayak begitu sebenarnya? Sebenarnya ya, dan sebenarnya gue kayak encourage untuk ya itu tadi salah satu sebenarnya kalau terpaksa lagi-lagi keterpaksaan gitu ya, gue terpaksa banget tinggal di Depok gitu ya. Ya gue cari salah satu syarat untuk bisa gue pilih tuh ya di rumah ya harus pokoknya aksesibel sama transportasi publik. Tapi ini lo rumah berarti? Rumah, kebetulan rumah. Memang maunya harus rumah. Ya balik lagi tuntutan orang tua itu tadi ya gitu. Ah, Kayak orang tua gue tuh pengennya gue jangan habis buat jajan gitu duit lo gitu. Terus kayak lo mending beli sesuatu di properti karena kan orang zaman dulu kan properti gitu kan. Ya, berarti punya ini properti. untuk jangka panjang di sana gitu ya? Ya. Kasihan Depok ya, berarti hanya jadi pilihan untuk orang-orang yang memang sebenarnya nggak ingin tinggal di situ gitu. Tapi mungkin ada loh yang gue emang Depok banget gitu mungkin ada gitu. Ada ya. Mungkin kan. Karena setiap gue ketemu orang Depok tuh kayak Depok nih hina gitu, kayaknya dia nggak cinta gitu sama Depok. Depok bagus kok. Emang bagus, kan nggak pernah main di Depok. Ya at least pembangunan Margo gue ngerti lah. Gue Oh, sampai Margo gitu. Margo sekarang ya ada halte-halte bagus kan? Ya. Mulai. Makanya kemarin tuh yang tadi sih kayak kalau misalnya seandainya tadi berandai-andai Transjabo bagus gak sih? Bagus. Apalagi kalau misalnya didukung sama pemerintah kota yang udah dimasukin nih rutenya, ditambah ekstensi transportasi publiknya. Lah sekarang gue naik D41 misalnya. Gue dari Terminal Sawangan mau ke Pancoran Mas, pilihan gue D03 gitu, angkot lagi kan, atau enggak ojol gitu ya. Ojol kan lebih mahal gitu. Ojol itu boleh gak sih disebut transum? Menurut menurut definisi ilmiahnya nih? Kagak boleh. Oke, Kalau karena karena menurut ojol utamanya sepeda motor ya. ya, Karena menurut undang-undang kita emang nggak bisa sepeda motor itu difungsikan untuk layanan angkutan umum tuh nggak bisa. karena nggak punya jadwal. Safety. Oke. Jadi kalau menurut penelitiannya gitu ya, sepeda motor itu nggak boleh dibawa travel untuk lebih dari sekian kilogram aku lupa. Tapi yang jelas nggak boleh sekian kurang lebih 15-20 kilometer. Taksi transum nggak? Bukan juga. Karena Meskipun dia bisa dipakai oleh orang umum ya, tapi definisinya mungkin nah ini ya. definisi karena kayaknya yang paling pas buat ngejawab tuh ITDP deh. Waduh. Dibanding komunitas lain-lainnya. Taksi orang kan suka glorifikasi dirinya sendiri. Aku naik taksi kok, aku naik ojol. Emang tuh transum. Mungkin gampangnya adalah umumnya di sini itu tidak digunakan gue pribadi meskipun yang pakai kendaraan itu bisa banyak orang. Kalau taksi kan misalnya gue habis pakai, lo bisa pakai gitu kan. Tapi kita nggak bisa pakai barengan. Dulu pernah ada tuh Grabcar yang barengan gitu dulu. Oh kayak yang ride sharing Tapi gitu kan ya. Gagal lah nggak lanjut itu. Itu transum berarti kalau gitu. Belum juga sih, karena itu tadi ada masalah kayak kapasiti. Maksudnya barengannya nggak cuma gue sama lo gitu kayak. Kalau pesawat kan jelas transum ya pesawat ya. Kecuali jet pribadi gitu. Iya jet pribadi nggak ya? Berarti kalau dia nggak ada jadwal, Jadwal kan bisa satu indikator ya, tapi itu tadi kayak kebersamaan, kayak berasa kita harus akur banget gitu ya. Jadi kayak ya itu umumnya tuh mungkin bukan hanya satu kendaraan gue bisa pakai, lu bisa pakai, itu umum yang lain. Kalau misalnya lah kan taksi plat kuning, iya emang kendaraan umum gitu. Tapi di sini kalau kita bilangnya ITDP ya, kita ngomongnya transportasi publik gitu, transport angkutan umum. Nah itu bukan, tapi dia kendaraan umum bisa dipakai oleh orang umum, iya gitu. Tapi kalau kita mendefinisikan umumnya di sini lebih kepada lo bisa dipakai banyak orang gitu, lo ngangkut banyak orang. Apalagi sekarang ada istilahnya tuh lebih ke mass transit gitu, lebih banyak orang lagi tuh. definisinya agak bercabang-cabang gitu ya pokoknya. Tapi intinya ojol tuh bukan transum. Iya. Dan menurut lo motor itu biang kerok kemacetan atau bukan? Sejujurnya gue punya motor gitu. Gue punya motor. Enggak, gue nggak ada agenda apapun menyerang motor. Gue punya motor. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang sumber kemacetan can be juga, karena ibarat kata gini, dibandingkan dengan kalau di ruang jalan kan ruang publik itu kan selalu terbatas gitu ya. Nah kapasitas yang terbatas itu kan bisa diisi mobil, motor dan sebagainya gitu. Nah kalau motor tuh kan
gambar tapaknya dia okupansinya lebih gede gitu kan ketimbang sepeda motor. Jadi mungkin kalau ada yang bilang sepeda motor bukan sumber penyakit gitu ya, bukan sumber kemacetan, harusnya mobil dong karena Mobil kan lebih parah lagi. ruangnya lebih gede Iya, gitu dipakai sama mobil. Tapi masalahnya sekarang jauh. jumlah sepeda motor tuh banyak banget. Bahkan pernah sensus DKI tahun berapa ya, mungkin 4 tahun yang lalu gitu, itu bilang bahwa satu kakak di Jakarta itu hitungannya punya 3-4 sepeda motor. Lebih dari orangnya. Exactly. Jadi Gila ya? kayak ya bayangin masif gitu. Oke, tadinya cuma satu kecil gitu, tapi jadi banyak. Kalau gitu. berandai-andai nih, mendingan mobil hilang semua yang pribadi atau motor hilang semua yang pribadi, mana yang akan lebih efektif ngurangin macet? Berandai-andai ini kan skenario Berandai-andai ya. nggak jelas itu. Enggak jelas. Kita soalnya pertumbuhan keduanya tuh masih positif gitu ya. Iya, Penjualan hebat ya. Iya. Selalu tumbuh loh. Bingung gak lo? Mau lagi COVID kayaknya orang beli aja gitu. Aduh. Nah itu dia sih. Kalau misal kita berandai-andai ya, bukan hilang lo jadinya nggak punya motor atau mobil sih, tapi kalau lo bisa manage penggunaan yang gimana ya gue. Tapi kan di tol motor udah nggak ada. Nggak ada. Terbukti tol masih macet. Berarti Berarti kan harusnya mobilnya. mungkin sebaliknya kali mobil hilang semua, motor semua toh kan lancar berarti mungkin logikanya gitu. Asalkan shiftnya nggak ke satu sama lain sih. Lo kalau udah nggak pakai mobil lo jangan pindah jadi pengguna motor gitu. Bukan mendingan jadi lebih kecil gitu di jalan. Tapi kan tadi jumlah jadinya kan kayak makanya kayak kalau misalnya oke, tadinya dipikir motor tuh less harm, pokoknya Iya. ya kan nggak Dia lebih berbahaya, mendingan mendingan gitu. lah gitu. Tapi kalau ngomongin jumlah nggak jadi okupansinya kan sama aja gitu. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin kayak yang kita masalahin gitu ya, sebenarnya dari TDP juga tuh bukan masalah lo punya atau nggak punya sepeda motor. Lo nggak, bukannya kita bilang lo nggak boleh punya sepeda motor, lo nggak boleh punya mobil. Lo boleh punya mobil, lo boleh punya sepeda motor. jangan dipakai. Tapi kalau bisa jangan dipakai. Rugi dong. Iya, kalau nggak makanya jangan pas yang di jadwal di jam tertentu. Makanya kan pendekatannya adalah kita tuh kalau bilang manajemen lalu lintas tuh bisa jadi pengaturan waktu gitu. Kayak kita udah mau sampai di akhir podcast ini nih, yang belum diomongin sepeda. Oke. Sepeda di Jakarta jalurnya ada, cuman kan nggak laku, nggak ada yang pakai nih. Kita jangan kita hitung pesepeda gaul yang naik sepedahan buat rekreasi ya. Kita nggak hitung itu, kita hitungin kayak orang-orang back to work gitulah. Iya. Masalahnya apa tuh? Kenapa di Jakarta jalur sepeda ada tapi nggak laku? Jadi akhirnya pengendara pada marah. Lu ngapain ngabisin jalan gue, toh lu juga nggak pakai sebenarnya, lu cuma 1-2 orang. Apakah memang harus dibikin dulu semua supaya konsepnya kan induce demand gitu, supaya dia akhirnya mau naik sepeda? Apa gimana? Ini mana yang harus duluan? Sepedanya rame dulu supaya orang nggak marah Iya. kalau dibikin jalur sepeda atau? Ya. Ini menarik sih. Tadi udah kesebut induce demand gitu ya. Pertama kali Jakarta membangun trotoar, ini gue agak ke samping dikit gitu ya sebelum ke jalur sepedanya. Waktu Jakarta membangun trotoar, kita quote and quote debat sebenarnya sama Dinas Bina Marga waktu itu. Bu, Bapak, kita harusnya Jakarta tuh punya ini fasilitas pejalan kaki, trotoarnya bagus segala macam. Tapi kan nggak ada yang jalan, ngapain bangun trotoar? Ini tahun berapa? 2017, 16-17 lah. Belum lama ya? Belum lama, 2016-2017. Masih orang mikir nggak ada yang jalan. Dibilang gak ada yang jalan. Terus kayak Bener. mau mana gak ada yang jalan. Pak, ini kita jangan sampai debat ayam telur. Aha. Coba aja kita bangun pilot daerah segala macam ini gitu. Karena orang tuh pada akhirnya kalau lo difasilitasi bisa jadi lo mau pindah gitu, lo mau jalan gitu kan. Tapi juga sama, kita juga dapet yang kayak nggak usah kayak gitu. Kita juga kemarin udah punya kok kayak gitu segala macam. Nah, setelah Jakarta melakukan pembangunan yang bukan hanya masif ya, konsisten, dari waktu ke waktu ada aja improvementnya sesuai dengan kebutuhan, nggak main asal bangun. Ada akhirnya kan orang berjalan kaki. Sudirman banyak yang jalan, kelihatan mata kan. Rame. Parah. Nah, sepeda mungkin pendekatannya sama. Waktu itu kita diskusi 2019 lah, masa jalur sepeda gitu. Teman-teman Bike to Work tuh juga termasuk yang menginisiasi kayak diskusinya juga. Kita ngomong sama pengguna jalan lainnya yang naik motor, naik mobil. Kalau misalnya nanti Jakarta punya jalur sepeda, bentuknya kayak gini, lo pengennya kayak gimana desainnya, terus ngambil berapa meter jalan lo, terus bakalan kebutuhan behaviornya bakal kayak gimana, kayak gitu. Sampai akhirnya kebangun gitu kan, memanfaatkan COVID waktu itu. Catatannya adalah kenapa kok pendekatannya dirasa belum seberhasil
trotoar, pejalan kaki gitu. Karena kalau ceritanya mirip-mirip gitu. Nah, tadi bisa jadi satu masalah jaringan. Kedua, lagi-lagi ketika kita ngobrol sama pengguna sepeda, kalau kita tuh dulu juga pernah jalan atau sepedaan bareng sama teman-teman pesepeda perempuan. Salah satunya juga kayak ngobrolin masalah karena gue nggak ngerasa safe meskipun udah terproteksi. Yang di Sudirman kan udah ada proteksinya tuh sebenarnya gitu kan. Tapi meskipun ada proteksi, gue ngerasa gue nggak se-safe itu di ruang sepeda yang ada sekarang gitu. Terus nggak ada juga yang nindak kalau sepeda motor masuk ke jalur sepeda kayak gitu. Jadi kayak obrolan untuk memastikan tadi jaringannya udah lengkap belum, dari rumah gue udah pasti bisa selamat belum naik sepeda. Kedua, terus kalau misalnya udah ada jaringannya tapi masih ada yang ngeyel gitu masuk ke jalur gue, ngerebut jalur gue bakal bisa nggak di-secure gue kalau kenapa-napa, gue tetap punya hak yang paling tinggi nih untuk ngeklaim apa segala macam. Terus juga masalah ada nggak tanggung jawab dari yang mengamankan si jalur itu. Jadi behavior si pesepeda motor yang gak masuk misalnya dan sebagainya. Nah ini agak lucu juga kalau ngomongin tadi masalah itu kan dipakai sepeda motor gitu, kenapa gak kemudian ditransisi jadi jalur sepeda motor. Pernah kan kita bro punya perencana untuk bikinin jalur khusus sepeda motor, kan digugat gak jadi di Jakarta Jalan Sudirman. Iya, tapi bukannya pernah ada makanya kalau di Margo tuh kan ada kan masalah ya kiri motor. Tapi kan sepeda motor masih bisa, itu sama sih bisa tetap ngambil yang kanan kan. Kalau di Kuningan khusus mobil sebelah kanan. Oke. Jadi kayak sebenarnya ini gimana cara memanajemen sih. Kayak lo punya hak di jalan, gue juga punya hak di jalan. Lo mau naik apa di jalan, gue juga punya hak kayak untuk selamat berlalu lintas di jalan gitu. Nah, jalur sepeda itu salah satu upaya untuk nge-secure hak orang. Gak perlu dilihat banyak dikitnya ya, karena balik lagi kalau lo bikin sistem tapi lo gak commit tuh gitu ke sistem itu tadi, memastikan you punya safe bagus lah di sini kalau lo pakai jalur sepeda gitu. Nah selagi orang masih punya adopt ya, jadi nggak akan mau gitu pakai itu. Kenapa nggak boleh digabung sama trotoar aja? Nah jadi ceritanya waktu 2018 tuh pernah, kalau sampai sekarang sih kalau misalnya kita di Sudirman pasti ada perbedaan warna atau pattern keramiknya yang salah satu sisinya sebenarnya dipakai untuk sepeda. Iya. Waktu itu kita emang diskusinya sama Dinas Bina Marga adalah itu didedikasikan untuk jalur sepeda, lajur sepeda gitu ya, barengan sama trotoar. Di trotoar. Masih ada kok sampai sekarang. Gitu. Cuma diskusinya adalah kita harusnya punya hak yang sama juga pesepeda, punya hak yang sama juga untuk punya ruang sendiri terproteksi. Kalau di samping pejalan kaki, ini balik masalah kecepatan. Pejalan kaki tuh agak pelan juga segala macam dalam berjalannya. Nanti jadinya sepeda dianggap yang lebih berbahaya gitu karena punya kecepatan. Nah makanya kenapa jadi dipindahkan ke ruang jalan. Dan sebenarnya kalau kita ngacu ke best practices luar juga sama. Sebenarnya dia lebih didekatkan ke lalu lintas lah, jalan kendaraan. Tapi ya itu tadi dengan ada pemisah gitu supaya dia lebih safe. Cuma ya itu tadi gimana sih secure, ya udah dikasih fisik ternyata nggak cuma itu gitu kebutuhan untuk menjamin keselamatannya. Jadi menurut lo kalau beneran dibikin networknya, sekalipun itu di Tangerang yang chaos begitu, orang naik sepeda? Satu lagi, tadi kita masih ngobrolin lo gak terpaksa untuk naik sepeda, lo masih bisa naik mobil lo bisa naik motor lo gitu, lo bisa ngebut. Berarti kan misalnya di Tangerang nih, katakan kita ambil yang paling kacau ya. Kalau jalur mobilnya dikurangin kan bakal makin parah tuh naik mobil. Orang jadi terpaksa buat pindah, dia lihat naik sepeda lancar. Bahkan di Tangerang pun orang bisa naik sepeda. Menurut lo? Bisa. Akan gitu. Akan. Tapi bro, balik lagi kayak ya tadi satu hal. Oh, gue udah bisa. Gue seneng lo bisa memahami gue kalau misalnya orang udah dikurangin jalur mobilnya dan ditindak, terus tapi secure, aman segala macam, bagus nih fase sepeda gue, oke, naik sepeda. Tapi juga ada lagi kan nanti kayak pandangan gimana ya masalah berhentinya, parkir sepedanya. Kan jadi jaringan kayak kebutuhan gue nggak cuma itu ya, sama aja kayak tadi gue udah naik mikrotrans, tapi gue pengen mikrotrans lebih bagus. Kayak banyak kan demand yang naik. Menurut lo berapa tahun buat dibikin sampai orang akhirnya pakai? Kan nggak langsung jadi kan? Bisa nggak 3 tahun ada perubahan kultur gitu? Bisa kalau niat ya. Iya dibikin niat. Iya bisa. Bikin niat. Misalnya tiba-tiba di Depok bikin mikrotrans yang bagus. Kan nggak langsung orang naik sebenarnya. Butuh berapa tahun tuh? Yang tadinya mikrotrans penambahan itu bakal jadi sumber macet baru karena banyak armada tapi nggak ada orangnya. Sampai akhirnya orang bener ninggalin mobil, sampai akhirnya jadi mikrotrans itu naiknya. Tapi gue belajar dari Jakarta setahun jadi bro, gimana dong? Seriusan ya? Iya, masalah ngantri.
Iya sih. Setahun. Dari di MRT. MRT, Mikrotrans, Transjakarta tuh cuma setahun. Mikrotrans loh, Bang. ngantrinya sih menurut gua kaget sih gua. Kok mereka bisa ngantri ya? Makanya. Dulu kan nggak begitu zaman naik angkot. Itu siapa yang nyuruh? TJ dan maksudnya intervensinya apa banyak. diviralin yang ngantri? Nah itu gue kurang tahu ya kalau misalnya tiba-tiba ada faktor viral ya. Tapi setahun bisa kan? Less than setahun juga bisa. Karena gini, gue mau nanya begini, kan gue pengen jadi wali kota nih, Iya. Kak. Kapan-kapan. Iya. Kalau sampean duitnya sih nggak ada. Tapi kalau gue bikin kebijakan, katakan misalnya ngurangin jalan, itu kan secara teori bisa ngilangin macet. Ya. Tapi butuh berapa bulan sampai gue selesai ditimpukin orang gitu. Nah, asalkan lo tahan, lo optimis, gue yakin kurang dari setahun. Nama gue hancur pasti kan disfina. Enggak lah, habisin. lo kan harus bisa cari teman yang baik ya. Netizen maksudnya. Lo iya netizen kan ada yang baik. Banyak kan yang nggak baik juga. Ya, bisa lah. Tapi kan mereka makin menderita. Nah itu dia masalahnya kayak gini. Kan kalau kita pikirnya lo bakal membuat warga menderita, tapi lo nggak Iya. kasih balik. Makanya tadi kayak gue bilang, ya kalau gue sekarang disuruh cuma pindah, tapi tadi transportasi gue nggak lebih bagus dari hari ini, ya gue bakalan ngoceh, gue bakal marah sama lo gitu kan. Tapi kalau lo bisa, gue buktiin deh, gue sekarang larang lo, tapi gue tingkatin 2, 3, 4 bulan, setahun deh maksimum gitu. Meskipun adanya itu bukan BRT, nggak apa-apa menurut lo. Maksudnya jalan dikurangin. Gimana ya maksudnya? Kalau jalan dikurangin pasti kan jadi BRT sebenarnya ya. Tapi kalau lo naik D41 kan bukan BRT itu. Emang lo nyaman gitu? Yang nunggunya tuh lama gitu sampai ke terminal. Apa harus BRT? Kalau apa mending kita ngurangin jalan biar sempit terus kita jadi bikin BRT BRT-an buat angkot gitu. Belum ada kan tuh BRT buat angkot gitu. Angkot rapid transit. Ide yang tiba-tiba keluar ya, ITDP juga malah nggak punya kalau angkot rapid transit ya, tapi Karena kan kecil, kalau ambil bis kan gede gitu. tapi menarik sih kayak idenya BRT itu kan tadi ngasih eksklusivitas gitu kan bagi teman-teman yang pilihannya terbatas gitu kan, kayak lo punya dedicated lane ya supaya lo secure gitu 15 menit perjalanan sampai gitu kan. Keren kalau BRT, keren banget, gitu kan. top. Lo naik Transjakarta, dasar lo pilih. Kan lihat ke kanan Orang pindah macet dong, gitu kan. orang pindah. Tapi ya itu kalau misalnya kita tuh jadi kalau di ITDP tuh kita ada satu tahapan sebelum ke bikin BRT, kita bilangnya namanya public transport reform. Jadi kalau lo punya angkot kan tadi ya masalahnya yang sekarang kayak kita ke Medan, kita ke Bandung, masalahnya juga sama, misalnya dimiliki oleh individu. Yang nyetir tuh bisa jadi yang punya mobil atau misalnya ada koperasi. Nah, terus ada peran yang koperasi ini yang juga kayak tadi dia mengelola dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi tadi penjadwalan kata lo. Misalnya bisa dimulai dari situ kayak gimana bikin lebih teratur penjadwalannya. Jangan langsung rapid transit. Bisa jadi. Jadi kayak tergantung duit lo berapa deh, lo mau investnya bisa bikin apa dulu, tapi juga jangan menutup kemungkinan untuk leapfrog ya. Contohnya kayak kenapa Transjakarta kok elektrifikasi, itu salah satu tahapan yang dia leapfrog gitu. Oke, gue masifin layanan gue perbaikin. Gue juga kalau misalnya supaya nggak busuk gitu emisi gue juga elektrifikasi kendaraan gue. Nah itu juga salah satu cara sebenarnya. Ya ibaratnya kan kalau sekarang dibikin BRT di Parung Bingung nih, itu kan yang ngamuk ada 1 juta manusia itu. Ya. Dan Karena hari ini nggak kan mungkin langsung begitu kan? Iya, percayalah mana kalau pertanyaannya ada nggak kebutuhan orang ITDP non teknis kerja di ITDP, ada, makanya kita punya tim koms Gitu ya. membantu pemerintah juga untuk ngomongin Strakom Karena misalnya. kemarin Transjago tuh banyak dicaci maki oleh netizen Depok juga awal-awalnya loh. Iya, tapi pernah nggak kayak gue ngerasa rumah gue tuh deket banget nih sama salah satu titik pemberhentian D41, tapi gue nggak ngerasa kayak mungkin orang-orang yang tinggal di dekat terminal Sawangan pun juga mungkin nggak diajak ngobrol. Ada ini kita pernah ITDP tuh kerja bareng untuk Jakarta tuh, dan salah satunya tuh ngobrolin bisa nggak ya kalau penentuan rute layanan termasuk misalnya nanti apakah servisnya itu harus kendaraan jenis apa, model apa, gedenya seberapa, itu dilakukan bareng sama warga. Jadi kayak lo kalau bikin rute nggak asal gue maunya lewat situ. Masalahnya warganya kan nggak pernah keluar rumah juga, maksudnya nggak pernah main juga. Nah persoalannya itu dia, kayak kalau misalnya asumsi, ini menarik bro, soalnya gue pernah bareng sama teman-teman di 2018, gue pikir kayak banyak kan tuh orang yang gabung kalau kita bikin acara nih diskusi gitu ya ke warga, itu tuh yang datang nanti bapak-bapak. Terus udah gitu ternyata beliau tuh yang justru nggak tinggal di kawasan. Jadi kayak kebanyakan 8 jam lah minimal tuh bakal ada di kantornya. Jadi di luar wilayah rumahnya dia. Padahal kita lagi ngomongin gimana improve kawasan rumah dia supaya lebih aksesibel untuk layanan transportasi publik. Mana dia tahu. Mana dia tahu.
mentok. Akhirnya kita kerja barengnya tuh sama ibu-ibu PKK, kader Jumantik, kita kerja bareng. Jadi bro, layanannya dipakai. Suaminya mau protes kagak bisa, istrinya ngomong. Lo nggak, udahlah ini udah ada layanan kayak gini. Layanan cara dapetin kartu mikrotransnya kita deketin, kita datengin orang Jadi PJ-nya. selama dikomunikasikan dengan benar, ya harusnya bikin BRT pun orang nggak ngamuk lah. seharusnya. Harusnya kalau di dan ITDP itu tugasnya kan. Salah satunya Salah satu bro, tugasnya. kayak berat banget jadinya Iya. ITDP ya, kayak tugas kita gitu. Salah Kalian satunya. bukan pemerintah tapi berat juga tugasnya ya. Salah satunya. Diamanatkan oleh ITDP global gitu. Serem juga nih. Menurut Hah, lu terakhir nih, ini jawabnya dengan pendek aja. ya 4 triliun APBD Depok, 5 triliun tadi Tangsel bisa tuh bikin mikrotrans tanpa bantuan Kemenhub. Jangan ngomong bikin halte ya. bisa deh. Bisa 100 miliar gitu bayar operator. Ya bisa kan bertahap. Karena kayak nggak harus Transjakarta aja, dia untuk sekarang deh kalau tadi mikrotrans saja itu kan nggak cuma nggak langsung seluruh angkot tiba-tiba jadi mikrotrans. Iya, kan. sampai sekarang pun belum full kok. Betul. Sekarang pun nggak punya Betul. duit kan. Betul. Nah, gue merasa kayak Bogor, Depok, Tangsel mungkin kayak atau daerah sekitar Pamulang sana mulai dulu deh di yang berhubungan langsung sama MRT di Lebak Bulus kan banyak yang ke Pamulang kan angkot. Iya, iya. Kalau itu dimulai dari situ kayak Bogor tuh punya sebenarnya bro, kayak punya strategi scrapping. Jadi gimana kalau dari 3 angkot yang lama gitu jadi satu layanan, satu armada yang bagus gitu. Nah strategi-strategi gitu bisa diomongin untuk bikin lebih visible. Tapi gimana biar mereka tuh punya pendapatan non farebox yang bagus gitu supaya Ya sih. bisa berkembang. Itu kan mungkin kalau wali kota minta bantuan ITDP dibantu sama ITDP gitu. Bisa. Baik ya. Tanpa dibayar lagi. Keren banget. Iya sih. Tapi itu mau kerja bareng ya, maksudnya kayak Iya jangan dilempar lah. Ayo. Masa disuruh ngerjain ITDP kan iya maka dari itu. curang juga dia. Iya makanya. Iya. Tapi belum ada yang kayak gitu. Benar-benar minta langsung inisiatif. Atau mesti diketok pintunya. Ada sih yang minta ke kita gitu. Cuma ya bukan di Jabodetabek aja. Thank you banget nih Mbak Delia udah panjang banget kita ngobrol berapa aja? 1 jam 15 menit kita ngomongin. Sebenarnya masih banyak, cuman udah Oke. panjangan. Oke. Nunggu kapan-kapan tunggu kita pindah studio dulu nih. Oke. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi kali. Boleh. Soal yang pasti kalau gue beneran jadi wali kota, pasti gue kontak lu sih Mbak. Ah, cool. Karena Kita tunggu. gue yakin di sub gue nggak paham nanti itu. Karena pasti nggak pinter gitu. Aduh. Oke, thank you banget. Terima kasih. Buat yang masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Siapa tahu nanti ada part 2-nya nanti kita tanya lagi ke Mbak ITDP. Mungkin banyak orang di ITDP kali ya, bisa ganti-gantian kali. Oke. Tapi lu termasuk yang paling senior sekarang saat ini. Salah satunya ya gue berasa tua kalau ngomong senior, tapi ya Nah, maksudnya durasi. secara ya Bukan usia benar. nih, kayak durasi. Durasi kerja. Durasi di ITDP. Di ITDP-nya, gitu. iya benar. Keren banget. Oke, I see you in the next videos.